Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Rizky Ardian Samudra. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang growth hacking. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian growth hacking. Yang kedua, fungsi growth hacking. Yang ketiga, contoh penggunaan growth hacking. Yang pertama, pengertian growth hacking. Growth hacking adalah suatu bidang baru yang mengombinasikan marketing, data, dan teknologi. Dalam proses melakukan strategi growth hacking, diperlukan berbagai macam eksperimen yang akhirnya paling terbukti meningkatkan jumlah pelanggan. Strategi ini sangat ideal digunakan oleh startup yang memiliki keterbatasan dalam anggaran dan sumber daya manusia. Strategi yang satu ini tidak hanya mampu meningkatkan jumlah pelanggan saja, tetapi juga membuat brand lebih mampu bersaing dengan kompetitor. Pasalnya, growth hacking sangat mengandalkan data yang bisa digunakan untuk menganalisis kompetitor dengan cara yang lebih mudah. Sebenarnya, growth hacking adalah istilah yang masih cukup baru. Pasalnya, hal yang satu ini baru diteruskan oleh Sean Ellis pada tahun 2011 yang lalu. Selain growth hacking tadi, ada istilah growth hacker yang merujuk pada orang yang melakukan eksekusi dari strategi ini. Sean Ellis menyatakan bahwa seorang growth hacker bukanlah sekadar online marketer saja, namun mereka harus memiliki kemampuan tentang data, produk, teknologi, dan marketing. Selain itu, seorang growth hacker harus memiliki pola pikir yang sangat spesifik dan bisa berfokus pada pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Dalam growth hacking, ada 5 tahapan funnel yang harus dilewati oleh startup Anda agar bisa sukses, yaitu acquisition, activation, retention, referral, dan revenue, atau disingkat IIRR. Berikut penjelasan masing-masing tahapan dalam growth hacking funnel. Yang pertama, acquisition, yaitu perusahaan harus memiliki cara untuk mengenalkan produk kepada calon pelanggan. Yang kedua, activation, memberikan pelanggan pengalaman yang menyenangkan saat mencoba produk untuk pertama kalinya. Yang ketiga, retention, yaitu mencari cara untuk membuat pelanggan mau kembali menggunakan produk yang ditawarkan. Yang keempat, referral. Perusahaan harus menyiapkan strategi agar pelanggan mau memberitahu orang lain mengenai produk yang ditawarkan. Yang kelima, revenue, yaitu bagaimana cara perusahaan untuk memonetasinya atau mendapat keuntungan. Akan saya bahas lebih lanjut atau lebih detail mengenai growth hacking funnel. Yang pertama, acquisition. Acquisition adalah saat pertama kali bisnis dan calon pelanggan Anda melakukan kontak. Bisa melalui website atau dari produk yang Anda jual. Tahap ini sangatlah penting, sebab Anda bisa mengetahui apakah calon pelanggan tertarik lebih lanjut ke bisnis Anda atau tidak. Maka dari itu, agar tahap ini optimal, Anda harus bisa menjangkau banyak calon pembeli alias memperluas brand awareness Anda. Sebaiknya Anda mempromosikan di tempat yang memang ramai dengan calon konsumen Anda. Misal, startup Anda menyasar milenial atau generasi Z. Berarti, supaya tahap acquisition optimal, Anda harus mempromosikan di media sosial seperti TikTok atau Instagram, yang mayoritas penggunanya adalah anak muda. Yang kedua, activation.
Activation merupakan langkah kedua pada growth hacking yang ditandai dengan pelanggan yang mulai menggunakan produk atau layanan Anda. Jadi, jika acquisition adalah proses menarik calon pelanggan, activation ini adalah proses menjadikan mereka menjadi pelanggan untuk pertama kalinya. Nah, banyaknya jumlah konsumen yang menjadi pelanggan ini disebut dengan conversion rate atau merupakan tahap yang agak rumit. Sebab walaupun Anda sudah promosi di tempat yang tepat, banyak calon konsumen yang masih ragu terhadap startup baru. Yang ketiga, retention. Setelah berhasil mendapat pelanggan pada tahap activation tadi, saatnya menjadikan mereka sebagai pelanggan tetap di tahap retention. Maka dari itu, Anda harus mencoba memastikan bahwa pelanggan tak hanya menggunakan produk atau layanan sekali saja, namun berkali-kali di waktu mendatang. Buat pelanggan Anda merasa spesial, seperti mengirimkan newsletter, yaitu mengirimkan email berisi informasi produk atau layanan yang dikirimkan ke pelanggan Anda. Jadi mereka akan selalu mendapatkan update dan bisa membangun rasa ketertarikan lagi. Yang keempat, referral. Referral adalah tahap di mana pelanggan tetap Anda mempromosikan produk atau layanan Anda ke orang lain. Umumnya melalui strategi yang disebut sebagai word of mouth marketing atau promosi dari mulut ke mulut. Strategi ini sangatlah ampuh dan mampu membantu pertumbuhan bisnis Anda dengan cepat. Nah, untuk mendorong pelanggan tetap Anda melakukan promosi ke orang lain, Anda bisa memberikan bonus setiap mereka berhasil mengajak orang lain, seperti atau misalnya diskon khusus, cashback, fitur tambahan, dan semacamnya. Yang kelima, revenue. Nah, tahap terakhir dari growth hacking adalah revenue atau pendapatan. Jika 4 tahap sebelumnya berjalan lancar, Anda akan mulai mendapatkan pendapatan atau bisa digunakan untuk mengembangkan startup Anda lebih jauh lagi. Yang kedua, fungsi growth hacking. Berikut beberapa fungsi dari growth hacking. Yang pertama, untuk mengembangkan sebuah bisnis secara cepat dengan menentukan cara yang paling produktif. Yang kedua, untuk mendapatkan pelanggan baru di awal secara cepat. Yang ketiga, bisa membantu startup menarik investor. Lanjut, ketiga, contoh penggunaan growth hacking. Salah satu startup yang menggunakan growth hacking adalah Dropbox. Dropbox merupakan salah satu layanan penyimpanan online terbesar di dunia. Dulu, Dropbox juga menerapkan strategi growth hacking untuk memperbanyak penggunaannya. Dropbox menawarkan tambahan penyimpanan gratis bagi penggunanya yang memasukkan akun Twitter atau Facebook, lalu membuat postingan terkait Dropbox. Secara tak langsung, pengguna mempromosikan Dropbox dengan cuma-cuma ke media sosialnya masing-masing. Salah satu contoh yang kedua, Airbnb. Bagi Anda traveler, pasti tak asing lagi dengan nama Airbnb. Ya, Airbnb yang menawarkan penginapan murah di berbagai sudut kota, bahkan jauh sampai di pelosok pedesaan sekalipun. Di awal pembentukan Airbnb, para founder menyadari bahwa banyak orang yang mencari penginapan melalui situs jual beli Craigslist. Alhasil, mereka juga memposting penginapan Airbnb di situs tersebut.
dan mendapatkan banyak pelanggan dari sana. Nah, itulah sekilas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.